Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kalian tetap selalu semangat dan selalu sehat, anak-anak. Baik anak-anak, seperti biasa kita belajar bersama Pak Eko. Pembelajaran kita kali ini anak-anak adalah tema 1 subtema 4 PB 5. Baik anak-anak, mari kita ikuti pembelajarannya. Pembelajaran kita kali ini yaitu tentang perkembangbiakan dengan spora. Tentu ini adalah perkembangbiakan pada tumbuhan, ya. Kalau sebelumnya kita pelajari tentang perkembangbiakan dengan menggunakan biji dan juga perkembangbiakan dengan menggunakan tunas. Saat ini kita pelajari yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menggunakan spora. Anak-anak, tumbuhan yang berkembang biak dengan spora itu ada beberapa, ya. Cuman hanya saja di sini yang kita pelajari adalah tanaman paku-pakuan, ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ini tanaman paku-pakuan atau biasa disebut dengan tanaman pakis, ya. Ini anak-anak tanaman yang nampak secara keseluruhan. Ini bagian-bagian tertentu yang nanti akan kita pelajari. Spora itu ada pada tumbuhan paku-pakuan, ya. Pada tumbuhan paku-pakuan ini terdapat pada bagian bawah daun, ya. Jadi yang nampak di sini ini adalah bagian bawahnya, ini juga, ya, bagian bawahnya daun. Ini ada bintik-bintiknya, ya. Bintik-bintik ini yang disebut dengan spora. Nah, ini semua terletak di bagian bawah daun. Jadi tumbuhan ini tidak berkembang biak dengan biji ataupun dengan tunas, melainkan berkembang biak dengan menggunakan spora. Di mana spora itu terletak pada bagian bawah daun. Jadi spora anak-anak itu berupa bintik-bintik. Nah, bintik-bintik seperti ini, ya. Ini jika bintik-bintik ini tertiup oleh angin, maka daun tumbuhan ini akan bergerak, daunnya bergoyang, ya, sehingga bintik-bintik ini akan menyebar, ya, menyebar, dan penyebarannya bisa semakin jauh ketika menyebar ini juga tertiup angin atau terbawa oleh air hujan, ya. Misalnya saat itu terjadi hujan sehingga ada aliran air yang menyebabkan spora ini menyebar sampai jauh, ya. Jadi tanaman ini, ya, jadi spora ini yang nempel pada bagian bawah tumbuhan ini, bagian daun ini ketika daunnya bergerak, ya, baik terkena angin ataupun terkena hujan, maka spora ini akan berjatuhan, ya. Ketika berjatuhan pada saat hujan, tentu spora ini akan terbawa oleh air, sehingga tanaman ini bisa menyebar, ya, sangat jauh karena bibitnya, yaitu sporanya, bisa menyebar sangat jauh. Ketika terkena angin, tertiup angin, juga akan terbawa oleh angin. Nah, ketika terbawa oleh angin, spora ini nempel pada tempat di mana tempat itu cocok untuk pertumbuhannya, maka akan tumbuh tumbuhan baru dari tanaman paku-pakuan tersebut, ya. Jadi anak-anak, ini cara perkembangbiakan dengan spora. Cara perkembangbiakan yang berbeda dengan perkembangbiakan sebelumnya, ada dengan umbi, ya, ada dengan tunas, ada juga perkembangbiakan dengan biji yang sebelumnya sudah kita pelajari. Nah, anak-anak, berikut ini ada bacaan, yaitu judulnya Lani Penyayang Tanaman, ya. Ini gambarnya Lani sedang merawat sebuah tanaman. Ini tanaman ini disiram oleh Lani sehingga tanamannya jadi subur. Kegiatan merawat tanaman ini adalah termasuk kegiatan
mencintai lingkungan. Dengan kita merawat tanaman, tentu lingkungan itu akan nampak asri, udaranya akan sejuk, karena tanaman mengeluarkan oksigen yang menyebabkan udara menjadi sejuk. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Ya, anak-anak, lingkungan perlu kita jaga. Ya, bagaimana menjaga lingkungan? Salah satu di antaranya yaitu bisa dengan cara merawat tanaman. Jadi tidak merusaknya tanaman yang ada di sekitar kita ini kita rawat, ya, tidak kita rusak. Ya, dengan cara bagaimana merawatnya? Kita bersihkan, kita siram setiap hari. Nah, maka tanaman itu nanti akan tumbuh dengan subur. Ketika tanaman itu subur, maka lingkungan sekitar kita menjadi sejuk, udaranya bersih, karena tanaman tersebut mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dan juga oleh hewan. Ketika di sekitar kita itu banyak oksigen, maka udara menjadi sejuk dan nyaman. Nah, anak-anak, melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Ya, seperti ini ya, yang nampak di bawah ini banyak sekali tanaman-tanaman. Ya, ini tanaman-tanaman yang biasanya menjadi hiasan ya di depan rumah, itu untuk hiasan, untuk di pinggir jalan ya. Ini salah satu bentuk menanam ya, menanam ini pohon ya. Ketika kita melakukan kegiatan tersebut, menanam itu, maka itu adalah salah satu untuk menjaga lingkungan dan juga bisa menambah jumlah pohon. Tentu ketika pohonnya banyak, udara jadi sejuk ya. Sinar matahari tidak langsung mengenai kita, tetapi akan tertahan oleh tanaman-tanaman tersebut sehingga tidak panas. Itu salah satu keuntungan dari menanam tanaman ya. Semakin banyak pohon ditanam, maka semakin baik udara di sekitar kita. Ya, itu tentu seperti itu, karena udaranya banyak mengandung oksigen. Ya, anak-anak, berikutnya ya, selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.